menekuni olahraga ini melalui Maesa Bridge Club. Karena prestasinya yang menonjol, maka almarhum diterima dan bekerja di Bank Negara Indonesia 46. Bakat yang sangat menonjol, tapi karena kesibukan dengan pekerjaan sehingga membagi waktu dan olahraga yang ditekuni agak sulit, sehingga turnamen yang diikuti umumnya turnamen yang terbatas. Mulai diawali pada tahun 1985 dengan pasangan Sanche Pangadewen bertanding di Far East Bridge Federation Championship di Sydney, Australia. Kemudian kejuaraan pasangan campuran Kejurnas tahun 87 di Medan bersama Tracy Aui. Tahun 1990 mengikuti World Bridge Series tahun di Geneva, Swiss. 2002-2003 sebagai anggota tim nasional berpasangan dengan Mufiban Dharma Bakti. Kemudian tahun 2003 BNI 46 membentuk tim Bridge mengikuti Liga Bridge Indonesia. Karena juara maka mengikuti Summer Bridge Festival di Australia. Terakhir, turnamen bridge yang diikuti adalah Asia Pacific Bridge Federation Championship 2017 di Seoul, Korea Selatan, sekaligus pelatih timnas Youth Under 21 dan pemain tim nasional. Saat ini sedang berlangsung kejuaraan dunia di Maroko, tapi rupanya almarhum sudah merasakan bahwa tidak bisa mencapai ke sana, sehingga kita tidak mengikuti seleksi yang berlangsung di Hong Kong karena Tuhan sudah merencanakan. Sahabat kenalan dari Om kami Bapak Gildi Lustonte. Di tengah-tengah keduka-citaan kami tentunya sebagai seorang percaya, kami, keluarga, saudara, Om kami Bapak Gildi Lustonte. Papa saya tercinta, oleh perkenanan Tuhan Allah melalui buah pernikahan Abraham Johannes Tonte atau Aba dan Hermina Purasa atau Min di keluarga Tonte Purasa di desa Minanga, Malalayang pada tanggal 6 Juli 1956 lahirlah anak pertama seorang putra yang dinamakan Gildi Louis Tonte dan memiliki seorang adik yang bernama Franklin Colano Tonte yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1957. Masa kecilnya dipanggil sebagai Gildi, yang bersekolah di SD Singkil, SMP RK2 Santo Yosep Manado, SMA 1 Manado, dan SMA Widyadikara Manado, dan menempuh pendidikan S1 dengan gelar sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Keekonomian Perbanas, Jakarta. Pada masa mudanya beliau aktif sebagai pengurus pemuda di Gemim Sion Malalayang sampai akhirnya harus melanjutkan karir di Jakarta dan masuk ke dalam Bank Negara Indonesia pada tahun 1982 dikarenakan prestasinya sebagai atlet bridge di Manado saat itu. Pada tahun 1982 beliau memulai karir dari kantor cabang BNI Pecenongan sebagai staf kredit perdagangan. Kemudian pindah di kantor cabang BNI Kebayoran Baru dan sebagai kepala cabang di
kantor cabang BNI Rawamangun. Dan kemudian pada masa akhir beliau berkarir, beliau bekerja di BNI 46 Pusat sebagai manajer tim OBC, dan setelah 28 tahun berkarir, beliau memutuskan untuk pensiun dini. Papa menikah dengan Mama Mary Hermina Walamentik Vera Sanger pada tahun 1995 di GPIB Paulus Menteng, Jakarta. Papa memiliki 3 orang anak yang saat ini juga berada di Swedia. Ada kakak Michael Tonte dan Gabriela Tonte, saat ini sedang menonton live streaming kita semua di sini. Kak Michael berusia 36 tahun, lahir pada tanggal 9 September. Kak Gaby berusia 34 tahun dan lahir pada tanggal 10 September. Dan saya berusia 24 tahun, lahir pada tanggal 3 Juni. Papa juga merupakan atlet bridge yang sudah prestasinya melalang buana seperti yang dibacakan Om Richard Montong tadi. Dan sampai akhir hidupnya, bridge memang menjadi salah satu penghibur serta hobi yang tidak bisa dia tinggalkan. Karena bridge, Papa bisa dikenal, Papa bisa keliling dunia, dan Papa bisa membanggakan keluarga Tonte Sanger. Setelah pensiun, Papa kembali ke Manado dan menetap di Manado. Di dalam keluarga pasti banyak dinamika yang terjadi. Pasti banyak pergumulan yang terjadi. Tapi sekali lagi terpujilah nama Tuhan, karena pada akhirnya kesetiaan dan cinta kasih dari keluarga untuk keutuhan keluarga tetap dipertahankan sampai pada akhirnya Papa kembali di tanggal 19 Agustus 2023 tepat pukul 3:22 di pagi hari. Kami bersyukur bahwa di saat terakhirnya, di saat beliau menghembuskan nafas terakhirnya, Mama Vera Sanger boleh setia, boleh melayani Papa sampai akhir hidup Papa, boleh merawat dengan cinta dan kasihnya. Kakak Kyle dan kakak Gaby pun terus setia mendampingi meskipun ada jarak yang terbentang. Begitu juga kakak Max dan kakak Rani yang tetap setia dan mendampingi Papa. Papa dinyatakan sakit mulai dari bulan Mei, mulai dari rumah sakit Pancaran Kasih, rumah sakit Awalui, dan juga rumah sakit Prof. Kandung. Sekali lagi, Papa telah berjuang melawan sakit kanker usus besar stadium 3, dan Papa telah menang. Dan juga kami bersyukur bahwa kami kembali mendapatkan kasih sayang Tuhan. Kami mendapatkan kesempatan di tengah dinamika yang terjadi, di tengah gangguan, di tengah pergumulan. Tapi Tuhan sekali lagi membuktikan bahwa orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan tetap akan mendapatkan cinta kasih dari keluarga, dari seorang istri, 3 orang anak, dari seluruh keluarga besar Tonte Sanger yang mendukung. Akhirnya, selamat jalan Papa, selamat jalan seorang ayah yang luar biasa, seorang ayah yang sangat membanggakan kami. Terima kasih telah berjuang, dan terima kasih telah menunjukkan cinta dan kasih yang sangat tidak bisa kami balas. Ada satu ayat yang dari semenjak Papa sakit, Papa pegang,
dan izinkan saya membacanya terambil dari Markus 11 ayat 22 sampai dengan 26. Tuhan yang abadi dan juga Papa sudah mendapatkan pengampunan baik dari Tuhan Yesus, keluarga maupun saudara dan saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Bulan 13 hari yang kami hormati, kami kasihi Badan Pekerja Majelis Jemaat Geming Sion Malalayan, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari kami Jeldi Tonte. Di dalam komunitas masyarakat adat Bantik, Jeldi Tonte pasti dikenal, terutama yang umur-umur 50-an ke atas. Kenapa demikian? Karena memang masih muda ini. Jeldi Tonte ini dia di samping laki-laki gagah, ya, orang yang mudah bergaul dan masih muda sudah berangkat ke Jakarta dalam karir Berman Bridge dan sudah kerja di Bank BNI Ampa-Anam. Kami kenal itu karena kami masih kecil, beda umur kami memang masih sekitar 8-9 tahun. Tapi kami anak-anak sudah kenal. Karena cuaca bagus, sedikit lain kalau cuaca agak hujan saat ini, sehingga pelayat yang banyak jumlahnya dapat mengikuti ibadah dan upacara dengan baik. Yang saya hormati keluarga besar yang bangku duka, keluarga Tonte Sanger, tentunya dengan istri Ibu Vera Sanger dan anak JJ. Bu Lora, kita tidak pernah lihat Om Jeldiba marah. Dia bilang betul, itu betul sekali. Walaupun ada itu kadang. Jadi hampir saya tidak menemukan melihat kemarahan seorang Bapak Jeldi. Tetapi dikemukakan tadi bahwa Ibu Lora menekankan ini Om Jeldi ini tegas. Banyak orang yang masalah satu gunung, nyandak dodoi utang kiri kanan, berat sekali dia bermasalah, tetapi nyandak pernah dapat dengar, nyandak pernah. Kami yang terkasih, banyak pergumulan yang kita jalani selama tapi kalau orang percaya kepada Tuhan, yakinlah bahwa semua itu indah. Selamat jalan, selalu yang terkasih. Selanjutnya anak yang terkasih, anak yang ketiga dari almarhum, serta mewakili kedua anak yang ada di istrinya, yaitu Jennifer Krisnanti Tonte SH. Selamat jalan Papa tersayang. JJ belum banyak dapat melayani kami karena JJ belum lama selesai dari sini. JJ berterima kasih, sekalipun berjauhan JJ sekolah di Jakarta, Papa ada di Malalayan, tetapi Papa selalu memperhatikan JJ, bahkan segala apa yang JJ butuhkan. Selamat jalan Papa tersayang. Selanjutnya mewakili
dan satu-satunya anak dari adik terkasih, yaitu keluarga Tonte Watu, Dr. Max Tonte, istri Rani, dan anak Feifua. Selamat jalan, Papa Jeldi. Tuhan akan menjemputmu di Yerusalem. Selanjutnya mewakili orang-orang tua. Pertama, Dr. Gigi, Ibu Fitria Ibna Tonte, dan anak Dina dari Jakarta atau Tante Oi. Selamat jalan, ponakan kami, Jeldi. Tuhan sangat mengasihi. Selanjutnya, orang tua Ibu Anneke Tonte Bangkang, SPH. Selamat jalan, ponakan Jeldi. Selanjutnya orang tua Bapak Peter Monangin atau Om Sun dan Ibu Felmi Monangin Bangkang. Selamat jalan, anak Jeldi yang terkasih. Selanjutnya orang tua Ibu Ana Purasa Tubel dan Ibu Mari Purasa Mea. Dari Sea. Juga diikuti oleh orang tua Ibu Yeti Tongkodu Kaparang dan Ibu Paula Bangun Pangau. Paula bersama Bapak. Selamat jalan, anak Jeldi yang terkasih. Selanjutnya anak-anak bersaudara atau anak cucu keturunan. Pertama dari keluarga Mugisini Tonte. Di sana ada Ek dan Joyce, Leo, Hengki dan Irma, serta Nita dan Yuma. Selamat jalan, sepupu kami tercinta. Juga keluarga Kiro Tonte. Di dalamnya ada Abah dan Eka, Maurel, Stella, Ikit dan Ita, Edwin dan Anton. Selamat jalan
ada Dr. David dan Dr. Yvonne, Dr. Lila, Leslie, Caca, Tenes. Selamat jalan, saudara kami, Jeremy. Tuhan menjemputmu di Yerusalem. Selanjutnya, dalam keluarga Purasa Tunggal, di dalamnya ada Im, Yola, Ansel, dan Olga. Keluarga Purasa Tunggal, di dalamnya ada Im, Yola, Ansel, dan Olga. Anak Basroha. Selanjutnya dalam keluarga Purasa Bea, di dalamnya ada Henny, Betty, dan Pastor Henny. Dan keluarga Purasa Kautusan, di dalamnya ada Eka dan Dewi. Selamat jalan sepupu kami yang terkasih. Juga dalam keluarga Gontung Purasa, di dalamnya ada Novi, Nita, dan Telma. Selamat jalan bagi jauh-jauh Novi dari Jakarta, wakili semua keluarga yang ada di Jakarta untuk menghadiri acara ibadah pemakaman. Selanjutnya keluarga Victor Dedi Rahmanto Sama Bali. Diikuti dengan Chris Yogogia Sangir dan Roni Tongkodung Kaparan. Selanjutnya Mona Siwi Kaparan, Trisha Worang Sangir, dan keluarga Lilian Sangir. Juga mewakili keluarga besar dari Sonder, diwakili oleh keluarga Watung Ratu. Sebagai orang tua, dan selanjutnya mewakili teman-teman Gapsi Gabungan Bridge seluruh Indonesia. Di sana ada Bapak Yudi Cewas, Bapak Richard Mondong, Bapak Denny Sombongan. Mewakili Gapsi
juga ada teman mewakili teman-teman atas nama Hengki Senduk. Dan yang paling terakhir, kami sendiri kebetulan keluarga, saya mengundang suami. Terakhir kami ketemu dengan almarhum kira-kira sebulan yang lalu. Kami ketemu di sebuah rumah makan. Orangnya pendiam, cuma ketawa-ketawa, tapi waktu itu dia curhat. Saya katakan jadi selama terlalu dia mengatakan, soalnya saya sakit. Kejadian ini saya sedih. Banyak cerita, tetapi waktu itu banyak hal yang dia ceritakan kepada saya. Soalnya saya sakit. Sakit apa? Dia cerita selamat jalan kakak yang Tuhan sangat mengasihimu. Dari kamu sudah selesai karena Tuhan sangat sayang kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, puji dan muliakan, di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan pengentaran Roh Kudus, ini kami Tuhan, bersama dengan keluarga besar Pontei Sangir, karena peristiwa iman yang telah terjadi, Tuhan telah memanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Suami, Papa, saudara kami terkasih, Gildi Louis Pontei, yang tutup usia 67 tahun 1 bulan 13 hari. Keluarga, saudara bersaudara, tentu merasa kehilangan, bahkan berduka atas peristiwa ini. Tetapi sebagai orang beriman dan percaya, kami semua meyakini bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan dan hidup yang kekal. Ini kami Tuhan, persekutuan jemaat yang telah berkumpul, saudara-saudara, sahabat handai Tuhan. Kami ada dalam persekutuan beribadah ini untuk memberi penghiburan dan penguatan kepada keluarga. Engkaulah yang mempunyai firman dan kuasa dan kemuliaan. Layakkan kami, layakkan juga hamba-Mu yang lemah terbatas ini. Biarlah persekutuan beribadah ini jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 16 begini bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak putih sama. Pergabungan yang kami hormati, Keluarga besar Konte Sangir, Ketua Era. Mati kita adalah milik Kristus. Yang penting dan utama bagi kita sebagai orang percaya ketika kita hidup sebagai orang yang percaya. Kalau kita, dia adalah tumbuh-tumbuhan. Biar hewan piaraan bagus, dia adalah binatang. Tapi manusia segambar serupa dengan Allah, diberkati, diberi kuasa, diberi mandat untuk mengolah dan mengusahakan dunia ini. Kasih Tuhan kepada manusia sungguh indah dan luar biasa. Ketika umat Israel ada di negeri asing sebagai budak di negeri Mesir, Tuhan memilih mereka sebagai umat pilihan Allah. Dan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan membuktikan bahwa dialah Allah, dialah Tuhan yang Maha Kuasa, dialah juru selamat. Memberi penguatan bagi hidup keluarga kami. Ada senior kami, Pendeta Renata Tikunu, ya, juga salah satu ketua wilayah di Manado yang boleh bersama dan menjadi teman baik dari om kami, papa kami, Pak Jendi, komunitas Bantik, hampir semua kemudian boleh ada di sini dalam keberkatan Tuhan. Juga kami bersyukur orang tua kami, orang tua Oma yang satu-satunya dari keturunan Konte Rowai yang masih ada dari 6 bersaudara, Dr. Gigi, Ibu Truida Pitna Konte Omaoi, Master Kesehatan dari Jakarta boleh ada dalam kebersamaan. Juga Bekasi kakak kami, Kak Novi Gontung, kemarin hari juga tiba dari Jakarta, dan keluarga Mami dari Bali, ya, Kak Didi, ya, boleh kemudian Didi Otmanto dan datang dari Bali dalam kebersamaan ada di tempat ini. Terima kasih juga untuk semua yang telah menopang di dalam doa dan penghiburan bagi kehidupan kami keluarga. Saya melihat juga keluarga Pendeta Tumayas Rumansi, ya, Gembala dan Nasalin, dan mungkin ada dalam pengamatan kami yang tidak sempat saya lihat. Ibu bapak saudara, tidak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan tadi malam. Pertama-tama ini adalah anugerah bagi kami sebagai orang percaya dan lebih memperkuat keyakinan iman kami. There is a life after death. Ada kehidupan setelah kematian. Ini diyakini oleh kekasih om kami, Om Jeldi. Sehingga dalam masa-masa ketika dia mulai merasakan sakit, hal terpenting yang menjadi bagian paling kuat untuk dia kontak, komunikasikan, hubungi adalah keluarganya. Istrinya, Ibu Vera, Manvera yang ada di Jakarta. Sehingga dari malam juga sampai dengan saat ini saya sebagai seorang anak menyatakan mohon maaf. Kalau selama ini ada hal-hal yang membuat kita perlu begitu banyak komunikasi yang ada, tapi sebagai hamba Tuhan dan pendeta saya bersyukur bahwa 1 bulan, 3 bulan, 1 sampai 3 bulan terakhir ini situasi hidup keluarga semakin diperkuat karena Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih juga untuk JJ, anak-anak Michael dan Gaby yang ada di Swedia. Dalam kerinduan bersama, JJ kontak
kakak-kakaknya, karena dari anak-anak bersaudara saya yang paling tertua 38 tahun, kemudian Michael, Gaby, dan selanjutnya JJ. Sebenarnya kedua kekasih kami ini, Michael dan Gaby, akan tiba di Manado kemarin hari, tetapi kami mendapat informasi ada masalah visa yang dialami oleh Michael, dan Gaby juga kemudian memutuskan karena flight terlalu tergesa-gesa, kalau dia akan berangkat hari Senin berarti akan tiba hari Rabu, maka dia memutuskan dalam perkenanan Tuhan kiranya di 40 hari nanti ketika visa dari Michael di Swedia ini sudah siap untuk beres atau ready, dia kemudian akan bersama-sama dengan Gaby. Dan kita berdoa berharap bahwa persekutuan hidup keluarga juga kami selama hampir kurang lebih 20 tahun bertemu dengan saudara kami ini akan kemudian dinyatakan Tuhan dalam perkenanannya. Selanjutnya ibu bapak saudara-saudara, saya bersyukur juga karena dalam kehidupan ini Tuhan memberikan seorang wanita hebat, perempuan hebat, istri yang setia, yang sungguh luar biasa seperti Mami Vera. Dan ini yang kemudian harus saya tegaskan, kami sebagai anak-anak terus membutuhkan orang tua kami, karena papa saya dan mama saya telah lebih dulu juga kemudian berada dalam penetapan Tuhan Yesus Kristus, sehingga Mami Vera lah ialah orang tua terdekat kami, saya dan Rani, juga kemudian orang tua mertua kami yang ada di surga. Maka tetap kuat Mami Vera. Dalam kebersamaan sebagai satu keluarga, kami percaya semua kemudian akan kita lalui bersama. Terima kasih juga untuk kehidupan keluarga rukun keluarga Tonte Kurasa di dalamnya rukun Tonte. Terima kasih juga untuk rukun keluarga Bangka, anak bersaudara dari Ujeldi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, telah membantu di dalam moral, di dalam doa, dukungan materi, dan juga menjenguk, membesuk, bahkan memberikan segala topangan bagi kehidupan kami keluarga. Kami tidak dapat kemudian menyelenggarakan apa yang ada saat ini tanpa topangan baik dari ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kami sungguh bersyukur juga topangan dari kehidupan keluarga besar Sanggar Mobiling yang ada di Manado, Jakarta, Bali, dari keluarga Mami Vera ini sungguh luar biasa. Sejak menjadi sakit sampai dengan ibadah pemakaman saat ini, begitu banyak perhatian yang tercurah diberikan bagi kehidupan kami. Dan kami meyakini juga ini akan semakin mengutuhkan kehidupan keluarga di dalam kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, untuk semua yang telah ada dalam kebersamaan, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Informasi dari keluarga bahwa ibadah syukur mingguan atau Bumaus akan dilaksanakan pada hari Minggu